adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tetap semangat ya adik-adik. Kembali kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, kakak ingatkan sekali lagi, selama ibadah berlangsung, adik-adik memperhatikan dengan baik ya, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, memuji, memuliakan nama Tuhan dengan semangat, dengan sukacita. Dan yang tidak kalah pentingnya adik-adik, cari tempat yang nyaman, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil makan ataupun minum. Ya, yuk kita siapkan hati kita memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Yuk adik-adik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Engkau mengumpulkan kami di rumah masing-masing Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami. Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Bila apa yang kami dengar, firman yang kami dengar akan menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo, shalom anak-anak. Apa kabar semua? Baik kan? Pagi ini kita sudah siap untuk mengikuti kelas online kembali. Yuk, bentar lagi kita mulai ya. Dari Zoom lagi ya? Masih ngantuk. Ayo, semua dibuka ya kameranya. Jangan ditutup screen-nya. Suaranya juga dibuka. Di unmute. Herlina, cuma kamu loh yang belum dibuka. Semuanya udah dibuka loh screen-nya. Tuh kan dipanggil. Aduh, males banget nyalain kamera. Loh, ya udah deh, daripada dimarahin. Hei Lina, kok cemberut gitu mukanya? Baru bangun tidur ya? Masih pakai baju piyama, belum ganti baju rapi. Lina kan udah tahu ini jamnya Zoom Keiga loh. Ayo, Lina itu murid yang baik. Kak Susan ini pembinanya Keiga. Jadi Lina harus dengarkan dan turuti Kak Susan. Lina jadi murid yang baik, yang taat. Oke? Iya, maaf Kak. Dan kali Lina gak gini lagi. Lina cuma capek aja. Harus Zoom tiap hari. Hari ini rasanya capek banget. Masih pengen tidur. Lin, turuti perintah itu memang tidak enak dan tidak nyaman buat kita. Tapi itu merupakan bukti ketaatan kita pada Tuhan juga loh. Oke Kak, siap. Pokoknya aku akan buka kamera, buka suara, kecuali di rumahku lagi ribut, supaya nggak mau ganggu Zoom. Oke, go warrior, let's go. Hai adik-adik, yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Ikutin gerakannya ya, semuanya bersuka cita hari ini. Yuk sama-sama memuji Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku
jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Yeay. Shalom pagi adik-adik. Pagi ini Kak Susan akan memberitakan tentang bagaimana mengikut Yesus. Kak Susan kasih kalian PR. Di akhir acara ini kalian langsung membuat satu video yang berisi satu ayat hafalan dan satu jawaban dari kuis yang akan kakak sebutkan di akhir renungan ini. Ceritanya kita mulai sekarang. Adik-adik tadi baru saja menyanyikan dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dia, Tuhan, memanggil semua orang total, semuanya. Tapi ada dua macam respon dari manusia. Respon pertama, ku jawab tidak, 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 dan dia meloyor pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Jawaban benar yang kedua adalah ku jawab ya, 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 dan dia pergi mengikuti Tuhan Yesus. Di dalam Matius 19 ayat 16 dan 30 diceritakan ada seorang pemuda kaya raya yang bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku sudah melakukan semua perbuatan baik yang ada di kitab Taurat. Lalu aku mesti buat apa lagi supaya aku bisa masuk ke dalam hidup kekal di surga? Yesus menjawab, sederhana. Jualah semua hartamu untuk orang miskin dan ikutlah aku. Dan jawaban dari pemuda kaya raya itu, ku jawab tidak, 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 dan dia ngeloyor pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Itu pemuda kaya raya sudah perbuatannya sangat baik. Kok Tuhan tidak menghitung dia? Karena bagaimana cara Tuhan memilih muridnya? Bukan seperti pemuda kaya raya. Tuhan tidak menilai permukaan. Tuhan tidak melihat perbuatan baik. Tuhan tidak melihat perbuatan jahat kita di masa lalu. Tuhan tidak cuma sayang pada yang bagus. Tuhan tidak suka pada orang yang cuma ganteng dan cantik. Tapi apa yang Tuhan lihat? Tuhan melihat kedalaman. Tujuan motivasi hati kita murni, tulus, baik. Contoh, kalian bisa berbuat baik kepada teman karena kalian melihat temanmu sedang makan kue coklat yang super enak dan kalian kepengen banget. Lalu kalian berbuat baik. Tujuan hatimu supaya temanmu itu membagikan sebagian kuenya untukmu. Tujuan perbuatan baik itu untuk aku. Berbuat baik bukan untuk temanmu, tapi untuk aku. Itu tujuan hati yang tidak baik. Lalu, bagaimana cara Tuhan memilih murid? Kan kita tahu ada 12 murid. Kita bisa nyanyikan itu di dalam lagu. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus.
Kalau kalian baca di Markus 3 ayat 13 sampai dengan 19 akan diceritakan bagaimana Tuhan Yesus berdoa semalaman untuk memilih murid. Dia berdoa untuk mendapatkan hati murid yang baik itu yang mana. Tapi ada yang lain. Bagaimana cara manusia menjadi murid? 3. 1. Mengutamakan Tuhan Yesus, menomorsatukan Tuhan Yesus. 2. Meninggalkan semua yang nyaman, yang enak dari kedagingan duniawi kita seperti yang disuruhkan pada pemuda kaya raya. 3. Menggantinya dengan cara perbuatan sama seperti perbuatan Tuhan Yesus ada di firman Tuhan di Alkitab. Jika kalian mengatakan ya, kalian adalah murid Tuhan Yesus. Kalian sudah mengikuti Tuhan Yesus. Nah, ada tips dari Kak Susan. Tuhan menyayangi semua muridnya. Pribadi murid beda-beda, tidak sama, tidak bisa disamakan. Pribadi jempol punya guna yang berbeda. Pribadi telunjuk punya pribadi yang berbeda, guna yang berbeda. Pribadi jari tengah punya guna berbeda. Pribadi jari manis punya kegunaan yang berbeda. Pribadi kelingking punya kegunaan yang berbeda. Masing-masing punya pekerjaan yang berbeda. Tapi masing-masing tidak bisa bekerja sendirian. Nggak baik. Kalau dia bekerja bersama untuk Tuhan, dia bisa meraup hasil yang maksimal. Tuhan Yesus memberikan perintah yang jadi PR buat kita hari ini. Kalian abis ini membuat satu video yang berisi ayat hafalan. Diambil dari Lukas 9 ayat 2. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang. 2. Jawab pertanyaan berikut ini. Tadi Kak Susan sudah berikan ping. Bagaimana cara Tuhan memilih murid? Kalian buat PR ini dan kita ketemu minggu depan dengan kakak pembina yang lain. Tuhan Yesus berkati. Oh, jadi gitu. Tuhan melihat hati kita waktu memanggil kita untuk menjadi murid. Dan ada 3 cara untuk menjadi murid, yaitu yang pertama, mengutamakan Tuhan. Kedua, harus meninggalkan kenyamanan, yaitu maksudnya kita harus mau mengikuti cara hidup Tuhan Yesus yang memang gak nyaman buat daging kita. Jadi misalnya kalau kita mau dapat nilai bagus, kita harus banyak-banyak belajar, bukan banyak-banyak nonton TV. Memang gak enak buat daging kita. Nah, seperti kalau mau dapat nilai bagus, kita harus belajar. Kita juga harus mau hidup mengikuti caranya Tuhan. Kita mau mengampuni teman kita yang jahat sama kita. Nah, yang ketiga, kita harus taat firman Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu caranya membaca firman setiap hari dan berdoa. Nah, yang terakhir, jangan lupa kerjain PR dari Kak Susan, yaitu video hafalan dan kuis. Adik-adik, tadi udah dengar ya firman Tuhan. Jadi adik-adik
mau menuruti perintah Tuhan, mau menjadi anak Tuhan, dan membaca Alkitab. Jangan lupa ya. Yuk kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Yuk adik-adik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau menyertai kami, menyertai adik-adik, menyertai mama papa. Kau memberkati usaha pekerjaan mereka Tuhan, memberikan kesehatan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.